Selamat datang kembali di Rekap Film Indonesia. Hari ini saya akan menceritakan film bertema thriller crime dari tahun 2021 yang berjudul Midnight. Siapkan cemilannya dan selamat menikmati. Sudah larut malam ketika seorang wanita muda akhirnya meninggalkan tempat kerjanya sehabis lembur. Sekelompok pria menaiki taksi yang dia lihat duluan, jadi sekarang wanita itu terpaksa pulang berjalan kaki. Saat dia menyusuri jalan yang gelap, sebuah mobil van datang menghampirinya. Pengemudinya adalah Dushik. Dia menawarkan tumpangan untuk pulang kepada wanita itu. Wanita itu menolak, dia tidak ingin naik mobil dengan orang asing. Sesaat setelah berjalan lebih jauh, wanita itu mendengar suara-suara aneh. Dia berbalik dan melihat pintu van terbuka, ada suara seseorang menangis dan meminta tolong. Namun, ketika wanita itu mendekat dan mengintip ke dalam van, dia menemukan tumpukan pakaian serta mayat seorang pria. Ternyata yang mengeluarkan suara itu adalah Dushik. Dia menariknya ke dalam untuk membunuh wanita itu sebelum dia bisa melarikan diri. Beberapa saat kemudian, setelah menelpon 911 dan berganti pakaian bersih, Dushik menghampiri dua petugas polisi sambil berpura-pura sangat tertekan dengan kejadian itu. Dia menunjuk ke tempat dia meninggalkan mayat. Dia berpura-pura menemukannya di sana secara tidak sengaja. Dushik mengatakan dia melihat sekelompok pekerja menusuk wanita itu. Beberapa hari kemudian, Kim Kyung-mi sedang bekerja sebagai customer service seperti biasanya. Kim mengidap tuli dan bisu, jadi dia bertugas menerima panggilan dari pelanggan yang juga tuli dan bisu lainnya dengan cara berbicara menggunakan bahasa isyarat melalui panggilan video. Sama seperti layanan pelanggan pada umumnya, ada juga pelanggan yang tidak sopan. Pelanggan itu mencacinya dan memberikan jari tengah. Setelah bekerja, Kim menghadiri makan malam perusahaan meskipun dia tidak bisa ikut mengobrol. Semua pria di meja itu memanfaatkan ketuliannya untuk berbicara dengan cara yang kasar dan tidak pantas tentangnya. Mereka tidak tahu kalau Kim bisa membaca gerak bibir. Sebagai balasan, Kim membalas mereka dengan serangkaian hinaan dengan bahasa isyarat yang mereka pikir adalah pujian. Setelahnya, Kim menjemput ibunya yang juga tuli. Dia bekerja sebagai penjahit di toko miliknya sendiri. Kim menyelamatkan ibunya yang nyaris tertabrak sepeda motor berkat sensor suara di mobilnya. Ibunya sangat senang karena mendapat banyak uang di bulan ini, dan sekarang mereka berdua bisa berlibur ke pantai seperti yang mereka inginkan. Di tempat lain, Choi Seo-jung bersiap-siap untuk pergi keluar, tetapi kakaknya yang merupakan seorang security, Jong Tak, sangat protektif sejak kematian orang tua mereka. Mereka berdua berdebat tentang pakaian yang harus dikenakan dan jam berapa Seo-jung diizinkan pulang. Seo-jung berjanji untuk bersikap baik, tetapi kemudian, dia mengabaikan pesan teks kakaknya saat kencan dan tidak pulang sesuai waktu yang dia janjikan. Karena Seo-jung tidak mengangkat telepon, Jong Tak memutuskan untuk pergi keluar dan mencarinya. Pada tengah malam Dushik keluar untuk mencari korban berikutnya. Dia melihat Kim sedang menurunkan ibunya di dekat pos keamanan saat hendak mencari tempat untuk parkir. Dushik berniat untuk mengincar Kim, tapi saat itu, Seo-jung tiba-tiba muncul dan berjalan ke arah yang sama. Dushik pun merubah targetnya, dia segera berlari ke arah Seo-jung. Dia menyergap Seo-jung dengan cepat. Mereka segera luput dari perhatian, karena ibu Kim berjalan ke arah lain jadi dia tidak menyadari apa yang terjadi. Setelah selesai dengan Seo-jung, Dushik beranjak menuju ke arah ibunya Kim. Namun, rencananya harus terganggu sebab Jong Tak tiba-tiba muncul dan bertanya pada ibunya Kim apakah dia melihat adiknya. Dia lalu pergi setelah tidak menemukan jawaban. Kemudian, Kim kembali dari tempat parkir. Dalam perjalanan menemui ibunya, dia melihat sepatu putih terlempar keluar dari gang gelap secara tiba-tiba. Ada juga suara wanita yang berteriak minta tolong, meskipun Kim tidak bisa mendengarnya. Setelah sepatu kedua terlempar keluar, Kim memberanikan diri untuk memasuki gang. Dia menemukan Seo-jung yang sedang menangis dan dalam keadaan berlumur darah. Dia meminta bantuan kepada Kim. Sebelum Kim bisa berbuat apa-apa, Dushik muncul dengan kapak lalu menerjang Kim. Namun, Seo-jung berhasil mendorong Dushik menjauh. Hal ini memberi Kim kesempatan untuk lari. Kim kembali ke jalan dan melihat ibunya. Dia memilih berlari ke arah berlawanan untuk melindunginya. Kim berlari kembali ke tempat parkir dan bersembunyi di antara mobil-mobil. Dia kemudian menuju pintu belakang yang pegangannya berderit keras. Saat Kim mencoba membuka pintu itu pelan-pelan, Dushik mendengar suara pintu itu, lalu segera mengejar Kim. Untungnya Kim berhasil membuka pintu tepat waktu. Pintu itu dirantai dari sisi lain sehingga tidak bisa dibuka sepenuhnya. Namun, celahnya cukup besar untuk gadis mungil seperti Kim untuk melewatinya dan meninggalkan Dushik yang bertubuh besar. Kim berhasil masuk ke dalam mobilnya. Dia kemudian menelpon ibunya, memintanya untuk menunggu di dekat pos keamanan. Tapi, tepat setelah menutup telepon, Dushik muncul di kursi belakang sembari menodongkan pisau. Dushik memaksa Kim untuk mengemudi.
Namun alih-alih membawanya keluar gedung, Kim malah mengemudi ke arah tembok. Dia berhenti tepat sebelum mereka menabrak dan menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri. Kejar-kejaran pun terjadi lagi, dan Kim berhasil sampai ke ibunya sebelum Dushik bisa menangkapnya. Karena Kim memencet tombol alarm, Dushik tidak bisa mendekat lagi. Sementara para wanita menunggu polisi, Dushik kembali ke mobil van-nya. Setelah menyembunyikan mayat Seojung di dalam, dia berganti pakaian dan gaya rambut agar terlihat seperti pengusaha biasa. Kemudian, dia mendekati para wanita dengan ekspresi santai. Kim tidak mengenalinya karena saat mengejar Kim, Dushik memakai topeng dan topi. Mendengar cerita Dushik yang berpura-pura mengaku mencari adiknya, Kim langsung percaya padanya. Kim hampir saja mengajak Dushik menuju gang gelap tersebut, namun tepat pada saat itu polisi datang. Sayangnya, petugas tidak menemukan apapun di gang itu. Kim meminta untuk melihat rekaman kamera CCTV, tetapi petugas keamanan di tempat parkir menunjukkan bahwa kamera CCTV telah dirusak oleh anak-anak yang biasa nongkrong di sana untuk merokok. Mereka bertiga akhirnya dibawa ke kantor polisi untuk membuat laporan. Di dalam lift, Dushik terus-menerus melirik ke arah senjata yang ada di dalam tasnya sebelum melirik ke arah kedua wanita itu. Hal ini dilihat oleh ibunya Kim, dia merasa pria itu tidak terlihat terlalu sedih lagi. Untuk membuat mereka tidak curiga, Dushik mengambil ponsel dari tasnya, kemudian berpura-pura lega karena menerima pesan dari adiknya, yang berarti mayat di gang itu bukanlah adiknya. Beberapa saat kemudian, Kim selesai memberikan keterangannya, tetapi petugas tidak bisa berbuat banyak tanpa adanya jasad atau ciri-ciri fisik pelaku. Dushik ingin membantu memberikan deskripsi, tetapi polisi tersebut menegurnya karena telah memotong keterangan orang lain. Gelandangan yang sedang tidur di sofa dekat situ pun memanfaatkan kesempatan itu untuk ikut menghina Dushik. Melihat ini sebagai kesempatan, Dushik pergi ke dispenser air minum. Sambil mengambil gelas, dia diam-diam menghina gelandangan itu dengan suara pelan agar petugas tidak bisa mendengarnya. Gelandangan itu menjadi marah besar, dia langsung menerjang Dushik untuk memukulnya. Selama perkelahian, Dushik menjatuhkan ponselnya yang lain ke lantai, yang kemudian diambil oleh ibunya Kim. Petugas menarik gelandangan itu pergi dan membawanya ke ruangan lain. Dushik mengambil kembali ponselnya dan berpura-pura melihat laporan keterangan Kim sebagai alasan untuk memeriksa informasi pribadi milik Kim. Saat Dushik sedang membaca informasi tersebut, ibunya Kim memberi isyarat kepada Kim bahwa pria itu mencurigakan karena memiliki dua ponsel yang berbeda. Ketika Dushik menyadari mereka sedang berbicara satu sama lain, dia memaksa ingin mengetahui apa yang sedang mereka bicarakan. Kim hanya menulis nothing untuknya. Merasa terpojokkan, Dushik mendekati ibunya Kim dan mulai meraba-raba senjata di tasnya, dia memikirkan langkah selanjutnya. Saat itu, seorang petugas polisi muncul bersama Jongtak yang sedang berusaha melaporkan adiknya yang hilang. Petugas itu meminta Jongtak menunjukkan foto tersebut kepada ketiga orang lainnya karena deskripsi tersebut cocok dengan laporan Kim. Dushik berpura-pura belum pernah melihat Seojung sebelumnya, tetapi Kim segera mengenalinya dan memberikan laporan keterangannya kepada Jongtak untuk dibaca. Saat Kim mencoba memberikan detail lebih lanjut, petugas itu meninggalkan ruangan untuk menangani gelandangan yang mencoba masuk kembali. Dushik memanfaatkan kesempatan itu untuk mengancam ibunya Kim agar tidak bergerak atau dia akan membunuh Kim. Dushik menunjukkan isi tasnya yang berisi senjata dan mengambil pisau sambil bergerak ke arah Kim. Namun, ibunya Kim berhasil membuat suara keras yang membuat orang lain tersadar. Jongtak berbalik tepat waktu dan berhasil menghentikan pisau itu. Dia dan Dushik pun terlibat perkelahian. Kim dan ibunya yang panik keluar dan memanggil polisi. Dushik mengaku pada Jongtak bahwa dia telah melukai Seojung, hal ini membuat Jongtak semakin marah padanya. Dia menghajar Dushik habis-habisan bahkan menodongkan pisau ke lehernya, dia memaksa Dushik untuk memberitahu di mana lokasi adiknya. Polisi datang menghentikan perkelahian mereka. Dushik langsung berpura-pura menjadi korban. Polisi yang melihat Jongtak dalam posisi sedang memukul membuatnya percaya pada perkataan bohong Dushik. Jongtak malah ditangkap akibat kejadian itu, sedangkan Dushik malah dibebaskan. Kim beserta ibunya menemani Jongtak sementara polisi memeriksa rekaman kamera CCTV yang membuktikan bahwa Dushik berbohong. Jongtak pun kembali ke jalan untuk mencari adiknya, sementara polisi mengantar Kim dan ibunya ke apartemen mereka. Apartemen itu memiliki lampu yang berkedip jika mendeteksi gerakan. Saat mereka berdua sedang minum teh, lampu tiba-tiba menyala, pertanda ada orang di depan pintu. Mereka khawatir karena sudah larut malam. Namun, ternyata yang datang hanya rekan kerja ibunya Kim yang ingin mengambil beberapa tas. Kedua wanita tua itu pun pergi bersama, mereka meninggalkan Kim sendirian di apartemen. Kim tidak menyadari bahwa Dushik sudah ada di sana dan telah merusak sensor di luar pintu sehingga lampu tidak akan menyala dan membocorkan keberadaannya.
Meskipun begitu, langkah kaki Dushik ke dalam apartemen masih tetap terdeteksi sensor. Ketika Kim keluar kamar untuk memeriksanya, Dushik membunyikan alarm jam untuk mengelabui Kim dan membuatnya mengira suara itu yang memicu lampu. Setelah Kim kembali ke kamarnya, Dushik mematikan semua sensor lain di rumah. Sementara itu Kim sedang mengirim pesan teks ke Jongtak, yang memberinya kartu nama jika dia membutuhkan sesuatu. Dushik mengambil kapaknya dan bersiap menyerang. Tepat saat itu, Kim menyadari mainan di meja riasnya menyala padahal lampu tidak bereaksi. Dia berbalik tepat waktu untuk menghindari serangan Dushik. Kim berlari ke ruangan lain, dia meletakkan lemari di depan pintu sebelum mengirim pesan ke Jongtak untuk memberitahunya bahwa pembunuh itu ada di apartemennya. Kim kemudian mengirim pesan ke ibunya untuk memintanya tidak kembali ke apartemen sekarang. Saat pintu berhenti bergetar, Kim mendapat pesan dari ibunya yang mengatakan kalau dia sudah sampai di apartemen dan mendapati pintu terbuka. Karena mengira ibunya dalam bahaya, Kim mulai memindahkan lemari kembali. Namun, semakin banyak pesan dari ibunya yang meminta bantuan berdatangan. Kim menyadari pesan itu memiliki ejaan yang sempurna, padahal biasanya ibunya tidak mengetik dengan baik. Saat itulah dia sadar Dushik yang memegang ponsel ibunya. Kim berhenti memindahkan lemari tepat waktu saat Dushik muncul di celah pintu. Dia mencoba meraih tangan Kim, tetapi Kim berhasil menariknya kembali dan mengunci pintu tepat di depan wajah Dushik. Namun, ini tidak menghentikannya lama. Dushik mulai menghancurkan pintu dengan kapaknya dan memaksa masuk ke dalam. Karena tidak ada jalan keluar lain, Kim melompat dari jendela. Tapi Dushik berhasil menahannya dengan cara menjambak rambutnya saat dia hendak jatuh. Kim melawan dan berhasil melepaskan cengkeraman Dushik, dia jatuh dengan selamat di tumpukan sampah. Kim kemudian berlari dan disusul Dushik yang mengejarnya. Tak lama, Jongtak menemukan mereka dan ikut berlari mengejar Dushik. Setelah berlari melewati beberapa gang, Dushik berhasil memojokkan Kim di jalan buntu. Saat hendak menyerang, Jongtak tiba tepat waktu untuk menghentikannya. Dushik menempelkan pisau ke lehernya dan mengancam akan bunuh diri. Ini membuat Jongtak tidak bisa berbuat apa-apa karena dia tidak akan pernah tahu di mana adiknya berada. Dengan Jongtak yang terpaku, Dushik mengirim pesan ke ponsel Jongtak berisi lokasi Seojung dan memaksanya memilih antara menyelamatkan Kim atau adiknya. Jongtak meminta maaf kepada Kim dan bergegas mencari Seojung ke alamat yang diberikan, ternyata alamatnya menuju rumah Kim. Tentu saja, Dushik berbohong dan tempat itu kosong. Jongtak hanya bertemu ibu Kim saat dia kembali. Sementara itu, Kim mencoba menggunakan kursi dari tempat sampah untuk mempertahankan diri, tetapi Dushik mengambilnya dan menggunakannya untuk menjepitnya ke tanah. Sambil menggunakan telepon untuk berbicara dengan Jongtak, Dushik menyebutnya orang jahat karena meninggalkan Kim di sini. Kim mengambil tanah dan melemparnya ke wajah Dushik. Dia memanfaatkan momen itu untuk mendorong Dushik kemudian melarikan diri. Saat sampai di jalan tempat mobil van Dushik terparkir, Kim melihat pintu van terbuka. Seojung keluar sambil memegang pisau dan meminta tolong. Sementara itu ibunya Kim dan Jongtak menuju lokasi di mana Kim dan Dushik berada, namun saat tiba di lokasi tersebut sudah kosong. Kedua gadis itu bersembunyi di gang, tepat di belakang tempat sampah. Kim ingin Seojung menelepon 911, tetapi Seojung menolak karena Dushik bisa mendengar mereka karena dia berada di dekat mereka. Dushik menyadari tidak ada mayat di dalam mobil van. Kim pun membuat rencana. Dia menulis pesan di ponselnya untuk Seojung, memintanya untuk menelepon kakaknya karena dia sedang berada di sekitar sini, sebelum memberikannya pada Seojung dan mengambil alih pisau tersebut. Saat Dushik berbalik, Kim keluar dari gang lalu bersembunyi. Dia baru muncul lagi ketika Dushik hampir menemukan Seojung. Kim mengeluarkan suara aneh dari mulutnya dan menggoyangkan penutup logam di dekatnya. Begitu Dushik teralihkan, Kim menempelkan pisau ke lehernya, mengancam akan bunuh diri dan menghilangkan kesenangannya. Dushik mengejar Kim. Setelah menekan alarm di tiang sekali lagi, Kim mulai berlari. Kejar-kejaran kembali terjadi di sekitar kota sementara Seojung menelepon kakaknya untuk meminta bantuan. Jongtak dan ibunya Kim pergi menyelamatkannya dengan ambulans, kemudian Seojung memberitahu mereka ke arah mana Kim berlari untuk menyelamatkannya. Kali ini, Kim berlari menuju pusat kota, berharap keramaian akan membuatnya lebih sulit untuk ditangkap. Dia menyeberangi jalan yang ramai dengan banyak kesulitan karena dia tidak bisa mendengar suara mobil. Setelah beberapa saat yang menegangkan, Kim berhasil mencapai seberang jalan dan masuk ke area pertokoan. Kim mencoba meminta bantuan orang-orang, tetapi karena dia tidak bisa bicara, mereka mengabaikannya. Dushik semakin dekat dan Kim tidak punya pilihan lain selain mengeluarkan pisau untuk membela diri. Hal ini membuat semua orang mundur dan membentuk lingkaran di sekitar mereka. Seorang pria di keramaian mencoba menelpon polisi tetapi Dushik menghentikannya dengan mengatakan bahwa Kim adalah adiknya yang bermasalah dan polisi akan membuatnya takut dan melukai dirinya sendiri.
Kim memanfaatkan momen ini sebagai pengalih perhatian untuk kabur. Namun, sesaat kemudian, polisi menemukannya dan membawanya kembali ke Dushik karena mempercayai cerita bohong Dushik. Mereka juga mengembalikan pisaunya kepadanya. Setelah polisi pergi, Kim mulai menangis dan dengan sedikit suara yang bisa dia keluarkan, dia memohon agar Dushik tidak membunuhnya karena dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Karena tidak ingin melakukan ini di depan orang lain, Dushik membawa Kim ke gang terdekat. Setelah mengatakan bahwa Kim hampir meyakinkannya tapi itu tidak cukup, Dushik bersiap menusuknya. Syukurlah, Jongtak tiba saat itu dan menghentikannya tepat waktu. Pertarungan pun terjadi antara kedua pria itu. Jongtak berhasil mencekik Dushik. Setelah Dushik pingsan, Jongtak pergi menemui Kim dan memberitahukan bahwa Seojung aman di rumah sakit dan ibunya aman bersamanya. Tiba-tiba, Dushik yang berpura-pura pingsan bangkit dan menyerang Jongtak dengan botol kosong dan pecahan benda lain. Melihat itu, Kim mengambil pisau dan mengacungkan ke Dushik sehingga dia berhenti menyerang Jongtak. Dushik pun memutuskan kabur dari gang itu, dia sekarang mencari ibunya Kim. Jongtak menemukan ibunya Kim di area pertokoan dan memintanya mengikutinya ke gang gelap. Kim yang melihat mereka berlari ke arah Dushik dengan pisau di tangan. Dushik mengejek Kim karena gagal menusuknya dan hanya melukai tangannya. Tapi itu memang bagian dari rencana Kim. Dia dengan sengaja menjatuhkan pisau ke tangan Dushik lalu menusuk dirinya sendiri, seolah-olah Dushik yang melakukannya. Orang-orang di sekitar mereka mundur dan percaya tipuan itu, mengabaikan teriakan Dushik yang mengatakan dia tidak melakukannya. Polisi kemudian tiba dan melepaskan tembakan peringatan ke udara. Tapi Dushik tidak berhenti bergerak, sehingga polisi terpaksa menembaknya beberapa kali. Meski begitu, Dushik masih berusaha bangkit, apalagi dipancing oleh Kim yang mengacungkan jari tengah ke arahnya. Namun, saat Dushik hendak menyerang lagi, Jongtak datang dan menjatuhkannya ke tanah. Di sana, Dushik akhirnya tewas. Beberapa hari kemudian, Kim dan ibunya pergi ke pantai untuk berlibur seperti yang mereka impikan. Seojung dan Jongtak pun ikut bergabung. Setelah mereka berlatih bahasa isyarat, mereka berempat berfoto bersama. Pastikan untuk berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar Anda dapat menonton lebih banyak video seperti ini. Terima kasih telah menonton.